proporsional terbuka sekarang ini diganti dengan sistem tertutup, di mana pemilih hanya memilih gambar partai politik yang nomor urut calon legislatifnya sudah ditetapkan oleh partai politik. Usulan yang kedua adalah terbuka terbatas, di mana sistemnya seperti yang dulu pernah kita pakai juga, kita bisa memilih partai politik atau memilih calon legislatif yang memang semuanya mengikuti ketentuan. Kalau memenuhi BPP tentu dia akan terpilih, tapi kalau misalnya tidak, tentu yang terpilih adalah yang sesuai dengan nomor urut. Sehingga dengan sistem proporsional terbuka terbatas itu, suara pemilih itu masih terakomodir dan masih ada peluang bagi calon legislatif untuk dapat memiliki kesempatan terpilih walaupun tidak di nomor urut yang teratas. Nah, tetapi nanti semuanya keputusannya ada pada Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini sedang mengkaji usulan perubahan sistem pemilu. Tetapi memang kami tentu saja menyampaikan ini sebenarnya bukan hanya sejak Muktamar 48, tapi ketika sidang tampil 2014, Muhammadiyah sudah menyampaikan usulan ini. Nah, harapan kami dengan perubahan sistem itu, pertama bisa dikurangi kanibalisme politik, di mana sesama calon itu saling menjegal satu dengan yang lain, yang itu berpotensi menimbulkan polarisasi politik. Yang kedua juga mengurangi money politik, karena kemudian muncul siapa yang punya kekuatan kapital yang paling kuat, itu juga kemudian menjadi salah satu masalah yang menimbulkan adanya money politik itu. Yang kedua juga bisa mengurangi populisme politik, yang kadang-kadang pemilih ini cenderung menentukan pilihan bukan berdasarkan kualitas tapi berdasarkan popularitas. Nah, persoalan lain yang saya kira menjadi bagian dari alasan Muhammadiyah adalah bagaimana partai politik itu bersungguh-sungguh menyiapkan kader-kadernya di lembaga-lembaga legislatif. Karena peran anggota legislatif itu secara konstitusional sangat besar, sehingga kualitas mereka tentu akan menentukan tidak hanya kualitas produk legislasi, tapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Kemudian yang berikutnya tentu kita berharap adanya penguatan institusi partai politik sebagai lembaga yang mendidik dan menyiapkan negarawan-negarawan, di mana mereka berpikir kepentingan bangsa dan negara itu harus lebih diutamakan di atas kepentingan partai politik, apalagi sampai kepada kepentingan pribadi. Nah, dengan berbagai alasan itu, Muhammadiyah mengusulkan sekali lagi agar sistem proporsional terbuka ini dikaji ulang dan sesuai dengan apa yang telah kami lakukan dan sudah kami sampaikan sebagai keputusan muktamar. Kami mengusulkan sistemnya adalah proporsional terbuka terbatas atau tertutup. Kira-kira begitu. Pak Mufti, kalau lihat situasi politik belakangan ini kan rata-rata partai politik yang ada di DPR memang tidak terlalu setuju dengan sistem. Ya. Apakah memang posisi Muhammadiyah itu pasti menunggu keputusan MK atau gimana? Ya, Muhammadiyah tidak punya kewenangan untuk memutuskan sistem pemilunya akan seperti apa. Karena pemilu itu diselenggarakan sesuai dengan undang-undang. Sehingga karena itu maka terkait dengan usulan ini tentu Muhammadiyah menyampaikan sebagai bentuk partisipasi publik dan sebagai bentuk dari komitmen Muhammadiyah tadi disampaikan oleh Mas Ketua KPU dan juga oleh Pak Ketua PP Muhammadiyah untuk menjadikan pemilu ini sebagai momen kita membangun integrasi bangsa, memperkuat persatuan, jangan sampai dengan pemilu justru kita ini jatuh kepada perpecahan. Ya. Ukurannya apa? Saya kira tidak ya, di banyak negara itu kan juga terjadi. Kita melihat sistem demokrasi berbagai negara itu juga sangat beragam. Jadi demokrasi itu ukurannya tidak selalu diukur dari sistem yang bergantung pada populisme politik atau popular vote, tetapi banyak juga yang ditentukan oleh sistem-sistem di mana di dalam pengalaman negara-negara itu penentunya adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu yang berlangsung dengan baik. Jadi kemunduran demokrasi tidak selalu diukur dari misalnya siapa memperoleh suara berapa
suara masyarakat itu hilang atau tidak. Karena dalam kenyataannya, misalnya, mohon maaf ya, dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang, itu kan juga banyak suara rakyat yang hilang. Misalnya, partai yang tidak lolos ke Senayan, itu kan semua suaranya hilang. Karena dia tidak ada wakil di situ. Padahal rakyat itu memilih partai itu, memilih calon legislatif itu. Apakah ini juga tidak dianggap sebagai satu bentuk di mana aspirasi rakyat juga tidak tertampung karena partainya tidak lolos dan calegnya juga tidak bisa lolos karena tidak memenuhi threshold yang dibutuhkan. Sehingga semua soal pilihan, sehingga kualitas demokrasi itu menurut saya ditentukan oleh bagaimana penyelenggaraan pemilu yang berlangsung dengan baik, nilai-nilai demokrasi, terutama yang berkaitan dengan meritokrasi, keterbukaan, dan kemudian bagaimana rakyat bisa menggunakan hak pilihnya secara merdeka, hak pilihnya secara cerdas dengan melihat program, bukan hanya seperti yang sekarang ini jadi slogan ya, melihat siapa yang berani membayar berapa, tapi rakyat harus mulai bergerak ke arah bagaimana agar pemilu ini berlangsung berkualitas dengan perangkat-perangkat demokrasi, perangkat sistem, dan nilai serta budaya demokrasi yang berlangsung dengan baik. Jadi kami menilai demokrasi dengan ukuran-ukuran yang bersifat substantif, bukan semata-mata bersifat prosedural. Karena demokrasi itu tidak hanya dilihat dari sisi bagaimana prosedur berjalan, tapi bagaimana substansi dan konsolidasi demokrasi itu juga dibangun di atas nilai, dan terutama adalah nilai-nilai yang menjadi inspirasi dan nilai utama yang menjadi dasar di mana demokrasi menjadi pilihan dalam sistem suksesi kepemimpinan. Izin Pak Hashim, Pak, mengapa demikian KPU masih mempertahankan untuk menggunakan kertas suara berbahan dasar kardus untuk nantinya pemilu 2024? Ditambah lagi nih kotak suara. Dan banyak lagi nih pihak oposisi mengatakan bahwa hal itu dapat memicu yang namanya degradasi dalam pemilu, khususnya di dalam nilai-nilai. Kemarin nyoblos kan? Iya, Di TPS-nya kotak suaranya aman kan? Aman. Alhamdulillah. Iya. Jadi bagaimana pendapat KPU mengenai hal ini? Masih aman sebagaimana TPS Mbak. Iya. Itu ya. Jadi kalau seandainya atau berandai-andai di TPS kita masing-masing kita lihat kotak suaranya aman atau tidak. Pokoknya kalau di tempat Mbak aman, ya aman. Ya, ini kan dari pihak oposisinya nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Ya sama. Jelasnya. Aman. Jadi aman. Iya. Semua merasa aman kan? Iya. Aman dan murah. Ini kan salah satu. Kalau profesional soal sistem drone ini kan sedang dipikirkan dan ada ternyata bukan hanya ada dua kemungkinan nantinya. Apakah hal itu tetap terbuka atau tertutup, tapi juga dari Muhammadiyah mereka punya gagasan profesional terbuka terbatas. Nah dari KPU sendiri jika nantinya itu memang bisa diterapkan, itu seperti apa sih Pak ininya mekanisme, karena kan pasti rakyat bingung kan ini terbuka enggak, tutup enggak gitu. Yang pertama begini supaya nggak salah paham lagi ya. Banyak yang salah paham dan banyak yang pahamnya salah. Ini sebenarnya yang pahamnya salah. Kami di KPU ini hadir silaturahim ke PP Muhammadiyah. Mohon maaf ya, ini supaya jangan digoreng-goreng. Bukan karena kemudian PP Muhammadiyah mengusulkan proporsional tertutup, bukan. Kami sejak awal Desember sudah berkirim surat ke berbagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan. Ada PP Muhammadiyah, ada PBNU, KWI, PGI, WAYUB, dan Makatim. Nah, supaya kemudian sampai dengan akhir 2022 kami sudah silaturahim semua lah kira-kira begitu. Nah, karena masing-masing pimpinan lembaga punya agenda yang sudah ditentukan, maka baru pada awal Januari ini ada kesempatan. Dan kebetulan hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Januari 2022 yang berkesempatan untuk menerima audiensi adalah PP Muhammadiyah. Rencananya besok, hari Rabu, tanggal 4 Januari 2022, KPU diterima audiensi dengan PBNU. Ini penting ini, supaya ya itulah Mas. Kami silaturahmi Mas Muti, lalu dikira sistemnya ini dan seterusnya, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada urusan itu. Nah yang kedua, sekali lagi ya, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa KPU ini semata-mata pelaksanaan.
Sistem pemilu itu yang mengatur undang-undang. Apa kata undang-undang itu dikerjakan dengan baik. Bahwa kemudian ketentuan atau norma di dalam undang-undang termasuk sistem pemilu di undang-undang di challenge, di judicial review, di materi, di Mahkamah Konstitusi, KPU ikut apa yang kemudian diputuskan. Jadi tidak ada kemudian KPU mengajukan alternatif ini, alternatif itu tidak. Demikian ya. Saksi gampang nanti kalau putusan yang kita seperti ketentuan undang-undang. Ini aja nanti setel ulang live streaming pada waktu catatan akhir tahun 2020. Saya sudah bicara panjang lebar di situ. Daripada saya jelaskan lagi di sini, nanti walaupun saya menyampaikan berbusa-busa ya, kalau orang nggak senang sama saya ya tetap aja dicari yang nggak senang ya itu aja. Jadi intinya paham yang salah itu bahaya. Kalau salah paham masih bisa diluruskan. Nanti sekali lagi live streaming acara catatan akhir tahun 2020. Kalau soal rekapitulasi gimana tuh Pak? Soal penghitungan suara kan di pemilu. Kalau rekapitulasi sudah dikerjakan KPU sejak pilkada 2020. Nah, kan kemarin muncul asumsi itu di publik kalau sistem ini tuh banyak dipertanyakan dan banyak yang menuntut untuk publik itu siapa Mas? Tolong tunjukkan pada saya. Pokoknya bagian apa? Ada Pak di soal penilaian publik di mana ada indikasi kecurangan seperti itu Pak. Gimana tanggapannya Pak? Saya kalau hanya asumsi, ngarang-ngarang, bebas, maaf saya nggak bisa dengerin. Oke, baik Pak. Karena apa? Hasil penghitungan suara berupa kertas plano itu, pendokumentasian untuk mengadministrasikan hasil suara terbuka, siapapun bisa melihat, mencatat, memotret, semuanya boleh, tidak ada larangan. Ya. Sehingga dengan begitu, lebih baik kita berbasis di TPS mana yang ada problem, nanti saya jawab. Clear ya? Tadi kan salah satu hasil kesimpulan yang disampaikan bahwa baik KPU maupun Muhammadiyah menyepakati pemilu tetap diselenggarakan tanggal 14 Februari. Nah, ceritanya sampai pada kesimpulan ini seperti apa sih Pak? Apakah isu soal penundaan pemilu, ada upaya perpanjangan masa jabatan itu juga didengar begitu oleh Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah sudah menyampaikan agar pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan semua regulasi yang sudah berlaku. Sekarang ini kami menangkap ada pihak-pihak tertentu yang masih berwacana, bahkan tidak sekedar berwacana, tapi juga bermanuver untuk ada kemungkinan pertama masa jabatan presiden diperpanjang, yang kedua pemilu ditunda, dan berbagai wacana lain yang itu saya kira kita bisa mengikuti bersama dari media siapa menyampaikan apa. Karena itu Muhammadiyah berpandangan bahwa bangsa ini harus memiliki konsistensi untuk melaksanakan berbagai hal menyangkut penyelenggaraan negara itu berdasarkan aturan yang jelas. Ini kunci untuk kita menjadi bangsa yang maju, dan ini bagian dari kita berusaha untuk memberikan kepastian kepada publik bahwa semua mekanisme itu berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, kami juga mendukung sepenuhnya KPU untuk firm dengan semua keputusan yang sudah ada, dan KPU sudah menyiapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang sudah diputuskan oleh DPR. DPR itu seluruhnya isinya adalah partai politik. Jadi kalau ada partai politik yang masih berwacana untuk pemilu tidak dilaksanakan sesuai dengan keputusan mereka, itu namanya mereka tidak konsisten dengan apa yang sudah diputuskan sendiri. Berbagai dalih, berbagai argumen yang sering kita dengar di publik untuk menunda pemilu itu kan sebenarnya tidak memiliki landasan yang cukup kuat. Apalagi sekarang kita tahu semua bahwa pemerintah juga sudah memutuskan PPKM dicabut. Artinya bahwa kemungkinan di mana pemilu ini menimbulkan berbagai persoalan karena kerumunan massa dalam jumlah besar, karena pemilu juga sudah tidak perlu dikhawatirkan karena PPKM sudah dicabut. Sementara kita punya pengalaman pada masa PPKM belum dicabut pun pilkada tetap diselenggarakan. Jadi sebenarnya berbagai argumen yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang ingin menunda pemilu itu adalah argumen yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kepentingan Muhammadiyah untuk mendukung bagaimana agar pemilu dapat terlaksana sesuai dengan keputusan-keputusan yang sudah ada, itu adalah bagian dari dukungan Muhammadiyah agar negara ini dikelola dengan
semangat melaksanakan konstitusi, perundang-undangan yang konsisten, dan kemudian Muhammadiyah memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ya, masih ya? Oke. Ini Pak Sim ada